Pernahkah kamu berpikir kenapa Timur Leste bisa merdeka pada tahun 2002? Kita juga tahu di tahun tersebut bukan hanya Timor Leste yang ingin memisahkan diri dari Indonesia, bahkan Aceh lebih dulu meminta pisah dari Indonesia. Terbukti dengan perlawanan yang dilakukan terus-menerus oleh Aceh terhadap Indonesia untuk menuntut merdeka, tetapi Aceh tetap menjadi bagian dari Indonesia. Sedangkan Timor Leste melakukan aksi referendum di tahun 1999 dan merdeka di tahun 2002. Apa sih yang membedakan referendum Aceh dengan Timor Leste? Apakah Timor Leste lebih kuat dari Aceh? Atau mungkin Timor Leste lebih hebat dan kompak? Kenapa Timor Leste bisa? Kenapa Aceh tidak bisa? Coba kita pelajari terlebih dulu bagaimana Timor Leste bisa merdeka. Apa yang dilakukan oleh Timor Leste sehingga bisa merdeka? Timor Timur adalah bekas jajahan Portugal. Pada tahun 1975, setelah revolusi bunga di Portugal, kekuasaan kolonial di wilayah itu melemah. Fretilin, Frente Revolucionaria de Timor Leste Independente, partai pro-kemerdekaan, memproklamasikan kemerdekaan Timor Timur pada 28 November 1975. Namun, hanya 9 hari kemudian, pada 7 Desember 1975, Indonesia melakukan invasi militer dan mengintegrasikan Timor Timur sebagai provinsi ke-27 pada tahun 1976. Upaya Timor Leste untuk merdeka dari Indonesia. 1. Perlawanan bersenjata. Valintil, Forças Armadas de Libertação Nacional de Timor Leste, sayap militer Fretilin, melakukan perang gerilya melawan tentara Indonesia sejak 1975. Perlawanan ini berlangsung selama lebih dari 2 dekade, meskipun dengan kekuatan yang jauh lebih kecil dibandingkan TNI. Diplomasi internasional. Para aktivis Timor Timur di luar negeri, seperti José Ramos Horta, terus mengangkat isu pelanggaran HAM oleh Indonesia di forum internasional, termasuk PBB. Ramos Horta dan Uskup Carlos Ximenes Belo menerima hadiah Nobel Perdamaian tahun 1996 atas upaya damai dan diplomatik mereka. Tekanan internasional dan tragedi Santa Cruz, 1991. Pembantaian terhadap demonstran damai di pemakaman Santa Cruz, Dili, oleh tentara Indonesia pada 12 November 1991, menjadi titik balik penting. Tragedi ini terekam oleh media asing dan memicu kemarahan global serta tekanan terhadap Indonesia. Krisis politik Indonesia, 1998. Kejatuhan Soeharto tahun 1998 membuka ruang reformasi dan perubahan kebijakan luar negeri. Presiden B.J. Habibie menawarkan referendum kepada rakyat Timor Timur untuk menentukan masa depan mereka, tetap menjadi bagian dari Indonesia dengan otonomi khusus, atau merdeka. Referendum 1999. Pada 30 Agustus 1999, di bawah pengawasan PBB, UNAMED, lebih dari 78% rakyat Timor Timur memilih kemerdekaan. Setelah hasil referendum diumumkan, terjadi kekerasan besar-besaran yang dilakukan oleh milisi pro-Indonesia yang menyebabkan ribuan orang tewas dan ratusan ribu mengungsi. Pasukan internasional dan transisi ke kemerdekaan. PBB mengirim pasukan penjaga perdamaian, Interfed, dipimpin Australia, untuk mengendalikan situasi. Timor Timur kemudian berada di bawah administrasi PBB, hingga resmi merdeka pada 20 Mei 2002. Lalu apa upaya dari Aceh pada saat itu yaitu Gerakan Aceh Merdeka yang dianggap kelompok separatis yang muncul pada tahun 1976 dengan tujuan memisahkan Aceh dari Indonesia dan mendirikan negara merdeka. Ada beberapa alasan mengapa GAM ingin melepaskan diri dari Indonesia, dan juga mengapa pada akhirnya Aceh tidak menjadi merdeka. Berikut ini penjelasan dari kedua aspek tersebut. Kurangnya dukungan internasional. Tidak ada negara besar yang secara terbuka mendukung kemerdekaan Aceh. Tanpa pengakuan dan dukungan internasional, sangat sulit mendirikan negara baru. Kekuatan militer Indonesia. Pemerintah Indonesia tidak mengizinkan pemisahan wilayah dan menggunakan pendekatan militer dalam menghadapi GAM selama bertahun-tahun. Perdamaian Helsinki, 2005.
Setelah bencana tsunami 2004, tekanan internasional dan kelelahan akibat konflik mendorong GAM dan pemerintah Indonesia menandatangani Memorandum of Understanding (MOU) di Helsinki. Dalam kesepakatan ini, GAM setuju untuk melepaskan tuntutan kemerdekaan. Pemerintah memberikan otonomi khusus bagi Aceh, dibentuk partai lokal, sistem hukum berbasis syariah, dan pembagian hasil sumber daya alam yang lebih adil. Jadi ini yang menjadi perbedaan di antara keduanya. Timor Leste bukan bagian dari Hindia Belanda. Timor Timur adalah bekas koloni Portugal, bukan Belanda. Saat Indonesia merdeka tahun 1945, Timor Timur tidak termasuk wilayah Indonesia. Indonesia baru menguasainya tahun 1975. Setelah Portugal menarik diri, Indonesia mencaplok Timor Timur dan menjadikannya provinsi ke-27. Ini tidak diakui secara internasional secara penuh. Dukungan internasional untuk kemerdekaan. Banyak negara dan PBB menolak pencaplokan Indonesia. Ini memberi dasar kuat bagi Timor Leste untuk mendapatkan dukungan internasional ketika menggelar referendum kemerdekaan tahun 1999. Aceh, bagian dari Hindia Belanda. Aceh adalah bagian dari wilayah jajahan Belanda dan masuk ke dalam wilayah Indonesia saat merdeka tahun 1945. Pemberontakan lokal, bukan penjajahan asing. Perjuangan kemerdekaan Aceh, misalnya oleh Gerakan Aceh Merdeka GAM, dianggap sebagai gerakan separatis domestik, bukan dekolonisasi. Tidak ada dukungan internasional yang kuat untuk pemisahan Aceh dari Indonesia. Peran internasional. Timor Leste mendapat perhatian dan intervensi dari PBB, Australia, dan banyak negara barat setelah kekerasan pasca referendum 1999. Aceh tidak memperoleh dukungan serupa. Dunia internasional cenderung melihat konflik Aceh sebagai urusan dalam negeri Indonesia. Hasil akhir konflik. Timor Leste. Setelah referendum 1999, mayoritas rakyat Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. PBB mengatur transisi, dan Timor Leste merdeka resmi tahun 2002. Aceh. Setelah konflik panjang, tercapai perjanjian Helsinki 2005 antara Indonesia dan GAM. Sebagai hasilnya, Aceh mendapat status otonomi khusus, termasuk hak punya partai lokal dan pengelolaan sumber daya alam, tanpa merdeka penuh. Itulah sedikit informasi dari dua daerah tersebut. Jika kamu suka dengan video ini, jangan lupa subscribe dan share ke teman atau keluarga kamu.